dua tangan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini kita bisa ketemu lagi di momen live lagi. Pada hari ini, saya akan membahas tentang tema jago negosiasi di berbagai macam kondisi. Dan sebelumnya saya mohon maaf, pasti ini telat berapa nih? 30 menit lebih, 32 menit. Karena ada kendala teknis tadi yang harus kemudian diselesaikan. Hari ini saya ditemenin oleh anak-anak saya. Jadi ada anak-anak saya yang ikut nampang di live kali ini. Ya mungkin biar sekalian nanti mereka belajar untuk sharing segala macam. Jadi ada 3 anak saya, kebetulan Uminya juga sedang isi kajian. Jadi ya ini kalau Uminya agak sulit kalau diganggu karena agak formal ya. Berarti agenda saya saja yang sore ini saya barengkan dengan anak-anak saya. Oke. Sahabat sekalian, kita hari ini akan membahas tentang jago negosiasi di berbagai macam kondisi, ya. Saya buka slide-nya dulu, mana ya slide-nya? Oke, ini dia. Oke, nah, jago negosiasi di berbagai macam kondisi. Untuk memulai, ada 3 pertanyaan yang kemudian perlu saya ajukan atau perlu saya tanyakan kepada Anda semua. Siapa di antara Anda yang ingin mudah mempengaruhi orang lain sesuai dengan keinginan Anda? Yang pertama. Yang kedua, siapa di antara Anda yang ingin ketika melakukan negosiasi itu menjadi mudah dan akhirnya itu sesuai dengan keinginan Anda? Dan siapa di antara Anda yang ingin keduanya? Pertanyaan ini sebenarnya akan lebih powerful kalau diutarakan secara live secara secara tatap muka ya, karena saya bisa angkat tangan dan seterusnya. Nah, tapi kita balik lagi. Jadi kalau kemudian Anda menjawab ya, maka materi pada kali ini kemudian insya Allah cocok dan pas untuk Anda. Jadi ini kita ngobrolin tentang bagaimana cara bernegosiasi, ya. Ya, terima kasih Pak Dr. Karmono. Kita nggak ketemu di tatap muka, ketemunya di online ya. Pas mau ketemu tatap muka, malah kemudian sudah ketemu sama pandemi. Abu Attar ini kayaknya Kang Lijer nih ya. Ini makasih Kang Lijer. Jadi mohon maaf, ini memang baru mulai live-nya. Jadi bukannya nggak ada link, tapi memang live-nya baru mulai. Nah, baik sahabat sekalian, kita balik lagi. Jadi materi pada hari ini kita akan kemudian ada 3 alurnya ya. Yang pertama adalah mendapatkan dan menjaga kepercayaan orang lain. Yang kedua, prinsip negosiasi yang berpengaruh. Yang ketiga, memiliki pengaruh kuat dalam pembicaraan. Jadi 3 materi ini adalah tiga hal yang akan membangun sebuah bangunan bernama yang kita sebut nanti dia jago negosiasi di berbagai macam kondisi. Jadi ada 3. Ya, jadi mendapatkan dan menjaga kepercayaan orang lain ini hal yang paling basic dalam ilmu komunikasi, dan kalau kita mau berbicara tentang negosiasi yang berpengaruh, maka ini harus kita perhatikan. Yang kedua adalah bagaimana kemudian prinsip-prinsip negosiasi yang berpengaruh. Dan yang ketiga, bagaimana memiliki pengaruh yang kuat di dalam pembicaraan saat proses negosiasi itu. Nah baik, kita lanjut ke slide. Jadi kita masuk ke alur yang pertama ya. Jadi alur pertama dari materi ini yakni mendapatkan dan menjaga kepercayaan orang lain. Ya, jadi bagaimana kemudian mendapatkan dan menjaga kepercayaan orang lain. Nah, dalam pembahasan ilmu komunikasi, kita harus paham betul bahwa yang namanya kepercayaan orang lain itu adalah sesuatu yang sangat kemudian penting, dan boleh kita bilang ini sesuatu yang krusial dalam hidup kita. Kita tidak bisa berharap banyak kalau kemudian kita itu tidak dipercaya oleh orang lain. Tapi kita bisa berharap banyak kalau kita bisa membuat orang lain itu percaya atau trust dengan kita. Misalnya begini saja lah, kalau misalnya kita contohkan dalam kasus penjualan, dalam kasus jual beli saja. Kalau ada 2 orang yang kemudian menawarkan kepada Anda sebuah barang, yang sebuah barang itu kemudian kalau Anda perhatikan jenisnya sama, jumlahnya sama, harganya sama, dan taruhlah ada 2 orang, orang A dan orang B. Orang A ini orang yang kemudian sudah terbiasa kemudian berinteraksi dengan Anda, teman dekat Anda, kawan Anda, orang yang Anda tahu lama lah dengan dia. Dan orang B ini adalah orang yang
mungkin belum pernah bertemu dengan Anda, jarang bertemu bahkan mungkin belum pernah ya. Nah, maka pertanyaannya adalah begini, kepada siapa Anda akan membeli barang tersebut? Ya. Maka saya bisa hampir memastikan bahwa kebanyakan orang pasti kemudian membeli barang itu pada orang yang sudah terbiasa dia percaya. Nah, contoh lagi ini ada Dokter Karmono. Secara manusiawi, ketika kita sakit, kita akan lebih percaya kepada dokter yang kita sudah lama berinteraksi dengan dia. Ya, memang artinya begini. Mungkin semua dokter memiliki diagnosa yang mirip-mirip, yang sama-sama untuk satu buah penyakit. Tapi ya ini masalah kenyamanan aja, masalah trust. Memang kalau masalah trust ini, sahabat sekalian, dia sifatnya boleh kita bilang itu ya personally sekali ya. Jadi orang itu memang terserah dia gitu, ya. Nah, wajar kita akan lebih percaya dengan orang yang kemudian dia itu sudah lama, kita udah tahu betul siapa dia kemudian sudah tahu, kemudian kita udah tahu dia seluk-beluknya, kenal dengan keluarganya, bagaimana kemudian tindak tanduknya segala macam. Maka kita akan lebih percaya dengan dia. Nah, tapi seringkali kan masalahnya adalah ketika kita melakukan sebuah negosiasi, kita tidak bisa berharap bahwa kita itu bertemu dengan orang yang kemudian, ya kita tidak bisa berharap kita itu bertemu dengan orang yang sudah kita kenal. Bisa jadi kita bertemu dengan orang yang belum kita kenal. Bisa jadi kita bertemu dengan orang yang baru saja kita kenal, atau kalaupun tidak baru saja kita kenal, mungkin orang itu jarang ketemu dengan kita, makan aja belum pernah makan bareng segala macam. Kan ada prinsip bahasa Jawa itu witing tresno jalaran saka kuliner gitu. Jadi cinta itu hadir karena sering makan bareng. Jadi maksudnya adalah kita tuh kan terbiasa connect dengan orang itu ketika kemudian kita itu sering ya bepergian dengan dia. Nah, maka masalahnya, yang jadi masalah adalah dalam dunia profesional atau dalam dunia kehidupan kita, kalau kita mau bernegosiasi, seringkali bisa jadi kita harus bernegosiasi dengan orang yang belum pernah kita kenal. Nah, materi bagian pertama ini membahas bagaimana membangun trust, membangun kepercayaan, bahkan untuk orang yang baru saja kita kenal, atau orang itu juga baru kenal dengan kita. Karena kita tidak bisa berharap kita akan bernegosiasi dengan semua orang yang orang itu sudah kita kenal lama, ya. Nah, bagaimana caranya mendapatkan dan menjaga kepercayaan orang lain? Mari kita lihat ya. Jadi mari kita lihat yang pertama. Mana ya? Oke, ini dia. Yang pertama, bersikap ramah dan terbuka atau berbagi kisah. Ya, jadi bersikap ramah dan terbuka, berbagi kisah. Maksudnya begini, untuk membangun sebuah kepercayaan dari orang lain yang mungkin belum pernah bertemu dengan kita atau tidak pernah bertemu dengan kita, maka cara paling baik adalah bersikap ramah kepada siapapun walaupun baru bertemu dengannya. Dalam komunikasi ya, biarin aja. Oke, dalam komunikasi pertama kali bertemu dengan orang, ketika orang lain itu pertama kali melihat kita, sebelum kita ngomong, sebelum kita ngobrol dengan dia, maka yang pasti kemudian akan direspon olehnya itu apa coba? Dia pasti melihat cara kita berjalan, ya first look kah? Apa sih namanya? Impression. Jadi first impression. Jadi impresi pertama kali. Jadi pertama kali orang itu melihat kita, menyaksikan gerak tubuh kita, menyaksikan cara kita berjalan, raut wajah kita dan segala macam, dia akan mulai menilai. Ya, dan seringkali penilaian dia itu akan berpengaruh terhadap cara dia menyikapi kita. Nah, karena itu cara paling bagus untuk bertemu atau ketika baru pertama kali bertemu dengan orang lain yang belum pernah kita kenali dalam konteks untuk kemudian melakukan negosiasi itu adalah ramah. Ramah itu sederhananya bisa diperlihatkan dengan apa? Dengan, ya betul, dengan senyum. Ya, makanya kan kalau kata orang itu senyum itu sedekah gitu. Ya, artinya begini, senyum itu ya membuat kita itu terkesan ramah, dan ramah itu penting di impresi awal. Dan tentu harus didukung dengan yang lainnya. Pakaian yang kita pakai itu pakaian yang sesuai. Kemudian minyak wangi yang kita kenakan itu bukan minyak wangi yang baunya itu terlalu menusuk. Kemudian bau mulut, sikat gigi juga udah sikat gigi seger, wajah bersih, enak dipandang. Ini bukan masalah ganteng atau cantik ya.
ini masalah enak dipandang aja, karena ganteng atau cantik tuh relatif. Ganteng menurut Anda belum tentu menurut saya, cantik menurut Anda belum tentu menurut saya. Jadi, ya ganteng cantik itu relatif, kalau jelek mungkin kutukan, kira-kira gitu. Nah, jadi, itu yang kemudian harus kita perhatikan ya. Nah, ketika kemudian mulai berbicara, nah ini ketika momen mulai berbicara, maka mungkin standar kan basa-basi segala macam. Tentu kan nggak mungkin kan kita kalau mau melakukan negosiasi baru pertama kali bertemu dengan orang, kemudian langsung aja tuh kita langsung masuk ke poin pembahasan, kan enggak. Tapi kita pasti basa-basi. Nah, basa-basi yang paling bagus itu kemudian kita juga harus berbagi. Tadi ramah dan terbuka. Maksudnya terbuka itu apa? Open. Kita sendiri mengopen diri kita untuk kemudian orang yang ada di hadapan kita. Kita sendiri membuka diri kita untuk kemudian terhadap orang yang sedang berada di hadapan kita. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Jadi maksudnya adalah ketika kemudian orang itu kemudian dia sedang ngobrol dengan kita, maka poinnya adalah kita itu juga harus terbuka dengan dia. Cara paling mudah untuk terbuka dengan orang lain itu adalah dengan membagi kisah kita. Kisahnya ini bisa apa saja, entah kisah misalnya perjalanan kita dari rumah kemudian pergi ke tempat pertemuan itu dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya poinkan adalah bahwa membuat orang itu nyaman dengan kita, orang yang baru pertama kali ketemu dengan kita, salah satunya adalah dengan cara kemudian bersikap ramah dan terbuka. Terbukanya apa? Berbagi kisah. Jadi ceritain aja tuh ketika basa-basi itu, misalnya kita, oh tadi anak saya nemenin saya begini-begini. Oh tadi saya barusan nganter anak saya tuh sekolah di sini. Tentu dengan cara yang kemudian tidak membosankan. Karena kalau membosankan seolah-olah kemudian ini kok orang show up banget, ini kok orang sombong banget. Jadi ya ada seninya, ada caranya untuk kemudian itu. Nah, tapi poinnya adalah untuk menjaga trust, membangun kepercayaan adalah pertama bersikap ramah dan terbuka. Nah, kemudian yang kedua, setelah bersikap ramah dan terbuka, itu adalah jujur apa adanya. Ya. Apa maksud jujur apa adanya ini? Jadi gini, jujur apa adanya, ini kita membahas tentang diri kita sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ini penting. Apapun yang terjadi, siapapun yang berada di hadapan kita, maka kita ini harus menjadi diri kita. Makanya penting bagi diri kita itu punya code of warrior, eh, value, prinsip hidup lah bahasanya, yang kemudian itu kita pegang. Jangan sampai kita terombang-ambing dan nggak punya prinsip, nggak punya kemudian pendirian, nggak punya kemudian keputusan, nggak punya kemudian sesuatu yang menjadi nilai atau ciri khas kita. Nah, dan juga yang penting adalah jangan pernah melakukan kebohongan apapun tentang diri kita. Ya kalau memang kita nggak bisa, bilang nggak bisa. Kalau memang kita nggak punya, bilang nggak punya. Kalau memang kita itu nggak mampu, bilang nggak mampu. Ya, ya jangan melebih-lebihkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada pada diri kita gitu. Dan jangan pula memasang topeng. Maksudnya gini, jangan juga kita tuh pakai topeng orang lain terhadap kepribadian kita. Maksudnya apa? Dalam setiap proses negosiasi, dalam setiap proses kemudian yang namanya ketika kita sedang mencoba meyakinkan orang lain, maka orang lain itu harus melihat siapa kita sebenarnya. Nah, itu penting. Siapa kita sebenarnya, kita ini orangnya seperti apa, karakter kita ini orangnya bagaimana. Ya. Nah, jadi terima kasih ada Pak Sis Samarinda dan juga eh saya lupa nih nama aslinya Facebook Dadiak ini. Lupa ya. Tapi beliau dari Padang ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita lanjutkan lagi. Nah, jadi saya ingin menyampaikan begini bahwa kalau kita kemudian ingin meyakinkan orang lain, maka orang lain itu harus melihat kita apa adanya. Orang lain itu harus tahu kita itu seperti apa. Jadi jangan sampai kayak orang pacaran. Orang pacaran itu kan enggak, sifat aslinya itu kan pasti tertutup. Ya, nggak ada yang namanya kan pacaran itu yang beneran menampakkan sifat aslinya. Semua itu baik-baik semua. Termasuk misalnya di pencitraan di sosial media. Isinya apa sih sosial media itu? Selalu yang baik kan, tapi enggak. Ketika kemudian kita berada di hadapan seseorang untuk meyakinkan dia harus tahu tuh karakter kita yang sebenarnya. Bahwa kita ini punya prinsip seperti ini, yang ini nggak bisa diganggu-gugat. Taruhlah begini, dia akan memberikan dari negosiasi itu dia akan kemudian memberikan mendealkan ini asalkan Anda kemudian mau menggelontorkan sekian ratus juta uang misalnya, dan itu berlawanan dengan prinsip kita, maka kita harus menyampaikan bahwa maaf Pak, ini
Kalau ini sudah menyangkut dengan prinsip yang kita yakini kebenarannya, apalagi kalau kita sebagai seorang muslim dan kita tahu kebenaran yang kita tahu pegang kebenaran itu memang sebuah kebenaran karena berasal dari Al-Quran dan hadis, maka harus disampaikan. Nah, poinnya begitu. Jadi, saya ingin menyampaikan bahwa kita ini harus jujur apa adanya. Kita ya harus menampilkan eh, who are you? Siapa kamu itu? Siapa kita ini? Ya, itu yang kedua. Bagaimana kemudian membangun kepercayaan dari orang lain. Nah, kemudian sekarang yang ketiga itu adalah mendahulukan afinitas. Nah, oke. Apa itu afinitas? Ya. Jadi, luar biasa. Terima kasih Dokter Karmono, semoga dimudahkan oleh Allah. Mau periksa pasien dulu katanya, nanti nyambung lagi. Ya, semoga dimudahkan oleh Allah ya, dan semoga dijaga oleh Allah. Kemarin terakhir ngelihat foto beliau itu pakai pakaian lengkap tuh. Maklum kan, sekarang masa-masanya masih masa-masa pandemi ya. Mungkin kayaknya asik juga kalau kita nanti live sekali-kali kita bahas tidak hanya tema komunikasi, nanti kita bahas tema yang agak luas tentang dunia. Keren banget ya. Oke, sekarang kita lanjut ke afinitas tadi ya. Jadi mendahulukan afinitas. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih afinitas itu? Sebenarnya afinitas itu apa sih? Oke, afinitas itu kita deskripsikan dia sebagai kesamaan kepentingan. Sebenarnya gini ya, kalau kita kan bernegosiasi dengan orang lain, kita kan pasti punya kepentingan di dalam negosiasi itu kan. Pasti itu. Karena tidak mungkin kita bernegosiasi dengan orang lain kecuali kita punya kepentingan. Macam-macam. Entah kepentingan itu kepentingan kita pribadi, kepentingan lembaga kita, kepentingan organisasi kita, dan lain sebagainya. Tapi poin pentingnya adalah kita itu punya yang namanya kepentingan. Nah, uniknya kalau kita ingin kemudian negosiasi kita itu baik atau berujung baik, justru kepentingan kita itu harus dikebelakangkan. Loh, maksudnya gimana? Maksudnya begini, mungkin kalau bahasa kasarnya jangan sampai terlihat secara vulgar bahwa kita tuh punya kepentingan di negosiasi itu. Orang juga pasti tahu, dan Anda juga pasti tahu kan, Anda itu ketika Anda bernegosiasi dengan orang lain itu pasti punya kepentingan terhadap negosiasi itu, kan begitu? Nah, Anda tahu betul tentang hal itu. Nah, saya ingin menggambarkan bahwa kalau kita sedang bernegosiasi dengan orang lain, maka yang harus dimunculkan, kepentingan yang harus dimunculkan, yang harus kemudian kita sentuh, itu adalah kepentingan di pihak lawan negosiasi kita. Kalau kepentingan kita sih, ya cukup kita aja yang tahu. Kita enggak perlu kemudian mengeksplornya terlalu banyak. Tapi kalau kita ingin berbicara tentang kemudian negosiasi yang powerful, yang bagus, maka kita kemudian harus mendahulukan afinitas. Afinitas itu kesamaan kepentingan. Ya, jadi kalau Anda ingin membuat seseorang itu mempercayai Anda, maka jangan dahulukan kepentingan Anda. Sebaliknya, Anda harus mencari kepentingan yang sama-sama Anda miliki, yang itu juga bisa menjadi miliknya. Nah, begitu. Ya, misalnya kita melakukan sebuah negosiasi, yang harus kita munculkan adalah bagaimana kalau negosiasi itu kemudian terjadi, negosiasi itu kemudian deal, maka negosiasi itu berdampak seperti apa terhadap dia, bukan terhadap kita. Kalau kita udah tahu jelas lah. Tapi kita harus memunculkan dalam proses negosiasi dan komunikasinya waktu itu, memunculkan apa sih keuntungan yang akan dia dapat. Apa yang terjadi pada diri dia, apa yang akan terjadi pada perusahaannya, apa yang akan terjadi dengan keluarganya. Itu yang kita munculkan. Ya. Yang itu juga akan kemudian menjadi kepentingan kita jelas. Karena pasti kita juga pengen seperti itu, kan begitu. Ya. Maka kita harus memahami itu, kepentingan orang lain itu. Jadi memang manusia ini ya namanya manusia ya. Manusia itu kan memang manusia itu memang sifatnya itu personally banget. Personally itu maksudnya manusia itu yang dia pikirin cuma satu sebenarnya, dirinya sendiri. Beneran. Uh, Maksudnya begini, maksudnya personally itu adalah memang manusia itu egois. Dan kalau kita melakukan berbagai macam hal, memang kita itu pasti ada aspek personally-nya kita. Kita nyari nafkah mungkin untuk kemudian apa namanya? Kita nyari uang kerja menafkahi keluarga, jelas. Ya, iya oke, untuk menafkahi. Tapi pasti ada sisi personally-nya, apa itu? Mungkin kita pengen beli barang yang kita suka misalnya. Bisa jadi, ya. Nah, dan memang itu enggak salah sih, cuman niatnya aja nanti yang harus kemudian dijaga. Kan innamal a'malu binniyat ya. Bahwa setiap amal itu kan bergantung pada niatnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi, kalau kita kemudian ingin bernegosiasi dengan orang lain, maka munculkan kepentingannya dia, bukan kepentingannya kita.
Jadi kalau kita memunculkan kepentingannya dia dan itu yang terus kita sentuh, maka dia akan lebih mudah untuk kita yakinkan terhadap apa yang ingin kemudian kita negosiasikan, ya. Nah, itu. Nah, ini yang ketiga, mendahulukan afinitas, ya. Berikutnya setelah yang ketiga apa ya? 4, mengutarakan sifat dan pikiran mulia. Ini sebenarnya membahas tentang begini. Maksudnya mengutarakan sifat dan pikiran yang mulia itu adalah begini. Kita harus menggambarkan kalau kita melakukan sebuah negosiasi dan kita ingin negosiasi itu deal dan diterima, itu tidak hanya sekedar dia tuh having value gitu, dia tuh punya sebuah nilai. Dia tuh punya sebuah kemudian value, dia tuh punya sebuah sesuatu yang lebih dari sekedar kemudian misalnya yang dilihat orang lain. Kenapa sih kita pengen membangun sebuah rumah sakit? Kenapa sih kita pengen mendilkan untuk bisa seperti ini? Nah, itu harus kemudian dimunculkan value-nya, munculkan manfaat yang kemudian akan diterima tidak hanya kemudian oleh orang yang deal, tapi juga oleh orang-orang yang ada di sekitar. Apa yang kemudian akan bisa kita saling kolaborasikan. Jadi itu harus kemudian dimunculkan. Itulah artinya begini, harus tergambar bahwa proses negosiasi itu bukan hanya masalah, oke, memang misalnya kalau dalam perusahaan mungkin ya kita bernegosiasi sesuatu mungkin itu untuk masalah pendapatan perusahaan dan lain sebagainya. Tapi harus dimunculkan juga agar tidak hanya sekedar masalah uang gitu, tidak hanya masalah profit, tidak hanya masalah uang yang datang, enggak, tapi juga berkaitan dengan value-nya, ada nilai yang diperjuangkan. Ya, ada sesuatu yang kemudian ingin kita lakukan, ada sesuatu yang kemudian ingin kita capai. Ini penting. Ya, kenapa? Karena dengan begitu negosiasi ini menjadi lebih berharga begitu. Tidak hanya sekedar kemudian untuk mendapat sesuatu, enggak, tapi ya ini menjadi lebih berharga. Ya. Ada sesuatu yang kemudian lebih nah, yang ini yang menarik yang kemudian nanti bisa kita sharingkan dengan lawan negosiasi kita. Ya. Nah, ini kemudian yang keempat ya, tentang kemudian mendapatkan kepercayaan orang lain. Nah, ini masuk kita ke alur materi yang kedua, yakni prinsip negosiasi yang berpengaruh. Berarti, kalau kita kembali ke yang namanya 4 hal untuk mendapatkan kepercayaan orang lain, membangun kepercayaan orang lain, pertama tadi apa ya? Bersikap ramah dan terbuka. Yang kedua apa tadi? Mendahulukan afinitas. Yang ketiga tadi apa? Ada yang ingat? Oh, sorry. Saya lupa. Makhluk manusia. Yang ketiga dahulukan afinitas. Yang kedua jujur apa adanya. Anda harus menceritakan tentang diri Anda. Yang keempat adalah mengutarakan sifat dan pikiran mulia. Ya, itu prinsip negosiasi yang berpengaruh. Oke, sekarang kita lanjut. Itu tadi mendapatkan kepercayaan. Nah, sekarang kita lanjut prinsip negosiasi yang berpengaruh. Nah, ada beberapa cara, prinsip dasar yang harus kita pahami agar proses negosiasi kita itu menjadi berpengaruh dan berakhir sesuai dengan keinginan kita. Karena kan keinginan kita tuh bisa jadi apa aja ya. Karena maksudnya begini, kadang-kadang faktanya kadang-kadang kita sudah minta atau merencanakan seperti ini dari rumah misalnya gitu kan. Tapi ternyata tidak terjadi seperti yang kita inginkan. Nah, poinnya adalah bahwa oke, kalau begitu apa yang kemudian harus kita lakukan? Kan begitu. Nah, bagaimana prinsip negosiasi yang berpengaruh? Oke, sekarang kita lanjut. Bagaimana prinsip negosiasi berpengaruh? Nyambung dari yang nomor pertama, untuk prinsip pertama, negosiasi berpengaruh, nyambung di poin A, pertahankan afinitas. Artinya apa? Afinitas ini bukan hanya dalam rangka untuk kemudian mendapatkan kepercayaan, ya, tapi juga untuk kemudian membuat proses negosiasi itu berlangsung bagus, kita berpengaruh terhadap proses negosiasi itu, dan tentu saja kita berharap bahwa proses negosiasi itu berakhir sesuai dengan yang kita inginkan. Karena itu kemudian harus terus menerus untuk kemudian mempertahankan afinitas itu tadi, mempertahankan kesamaan kepentingan. Jadi munculkan kemudian kepentingannya, munculkan kemudian dahulukan kepentingan lawan bicara, entah itu konsumen, rekan bisnis, karyawan, tim, dan lain sebagainya. Maka dahulukan kepentingannya, sentuh terus kepentingannya dia, nggak usah ngomongin kepentingan kita, ya.
Jadi selalu fokus pada kepentingan mereka dan bagaimana caranya agar kepentingan kita bisa menjadi sejalan atau kita bisa mendapatkan kepentingan kita juga dengan kemudian mendapatkan kepentingannya. Ada prinsip yang bagus diajarin di teman-teman masyarakat tanpa riba itu, giving more, getting more. Itu artinya semakin banyak memberi, semakin banyak kita mendapatkan. Seringkali ternyata untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, justru kita harus mengasihkan apa yang kemudian kita miliki. Ya. Nah, jadi afinitas ini berlangsung dari awal sampai akhir, teman-teman sekalian, ya. Jadi bukan sekedar memang ini untuk memenangkan sebuah negosiasi atau apa ya, tapi ini adalah untuk dari, ya bahasanya itu kita ingin menyenangkan orang lain dengan menyentuh kepentingannya dia, bahwa ya tadi pola komunikasinya ternyata kebanyakan manusia itu faktanya adalah mereka itu egois, egois kemudian ya mikir kepentingannya dia sendiri. Ya, maka itu yang kemudian akan kita sentuh begitu untuk kemudian memudahkan cara kita berkomunikasi dengan ide kita. Jadi saya ingin menekankan sekali lagi, afinitas ini harus kita jaga dari awal sampai akhir. Ya, jadi nggak hanya kemudian di awal, tapi terus sampai akhir. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua apa ya? Yang kedua adalah ini. Ya, bahas yang penting bagi mereka. Masih berhubungan dengan yang nomor satu, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan bahas yang penting bagi mereka ini? Jadi gini, kalau kemudian kita ingin membuat ide kita itu diterima oleh orang lain, maka kita harus menggambarkan bagaimana ide kita itu bermanfaat, berdampak, berpengaruh positif bagi orang yang kemudian sedang menjadi lawan bicara kita atau lawan diskusi kita. Ya. Jadi ini yang kemudian harus kita lakukan. Nah, saya pernah melakukan ini contoh kecil ya. Ketika saya kemudian di mana namanya? Mengadakan sebuah acara, yang acara itu acara besar. Kemudian birokrasi setempat itu memanggil saya. Acara itu udah saya siapin, pesan gedung udah, kemudian pesan apalagi coba, pesan pematerinya udah, tiketnya udah, peserta udah 300-an segala macam. Nah, kemudian dipertanyakan sama birokrat itu, intinya belum turun izin lah, ya nama miskom gitu kan. Ya, apakah kemudian nggak diizinkan? Ya, tetap diizinkan. Caranya gimana? Negosiasinya gimana? Negosiasinya adalah bahwa saya itu memunculkan aspek kepentingan bagi mereka. Saya membahas bukan yang penting bagi saya. Waktu itu acara keislaman, acara opini Islam. Saya nggak membahas tentang bagaimana bahwa dakwah saya dan teman-teman dengan begini bisa jadi lebih besar, banyak orang-orang yang ikut dengan kami. Dan enggak, saya nggak bahas itu karena bagi mereka itu nggak nyambung. Yang nyambung bagi mereka apa coba? Yang nyambung bagi mereka adalah kenaikan brand institusi mereka, kemudian banyaknya orang yang kemungkinan daftar ke institusi pendidikan waktu itu ya, institusi mereka, kemudian bagaimana opininya bertambah bagus. Jadi itu aja yang disentuh gitu. Kenapa? Ya karena bagi mereka itu yang penting. Nah, ketika mereka tergambar, oh bisa ya, ada dampak positif bagi mereka. Nah, maka itu kemudian bisa memudahkan kita memenangkan negosiasi. Ya, ini bukan kalah menang sih sebenarnya, tapi dalam hal sesuai nggak sih negosiasi itu dengan apa yang kemudian kita inginkan. Nah, jadi poinnya sih begitu, ya. Jadi ini uniknya, jadi membahas yang penting bagi mereka. Maka munculkan aspek yang penting aja bagi mereka itu. Ya, kita tuh nggak usah banyak bicara tentang kitanya, bicara tentang mereka aja. Ya, oke, ya itu yang kedua. Sekarang mari kita bahas yang ketiga. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga ya. Melejitkan value pembicaraan. Value pembicaraan, melejitkan nilai dalam sebuah pembicaraan. Oke, nah apa maksudnya melejitkan value pembicaraan ini? Jadi gini, kalau berbicara tentang value, nilai, maka value itu selalu identik dengan apa yang dianggap penting oleh lawan bicara kita atau oleh orang lain. Dan mereka rela melakukan apapun untuk mendapatkan nilai tersebut. Misalnya gini lah, ini ada Apple. Kenapa banyak orang yang kemudian mau membeli produk Apple, bahkan kalau Apple itu mau launching kan, kalau di luar negeri itu mereka harus antri nginep di depan kantornya, kemudian boleh ya,
Jadi ini ada tiga-tiganya lengkap di sini masukan saya ya. Nah, jadi menunjukkan value pembicaraan. Nah, gimana sih? Maksudnya gini. Jadi apa yang kemudian apa sih buat mereka mau begitu? Ya, berarti ada value di situ yang mereka perjuangkan. Mungkin anggapan bahwa ketenaran seseorang itu dilihat kalau dia pakai Apple ada logonya kelihatan nyala belum segala macam begitu. Itu value. Nah, dalam pembicaraan kita juga harus kemudian memunculkan value ini. Nah, value ini selalu tadi kan karena dia dianggap penting, maka pasti berhubungan dengan yang nomor satu dan nomor dua tadi. Apa itu? Afinitas dan hal yang penting bagi mereka. Maka legitkan value itu, maksudnya legitkan itu dimunculkan terus, dikuatkan terus, cari cara untuk mengkomunikasikan bagaimana caranya agar seseorang itu bisa mengerti ide yang kita sampaikan ini, agar kemudian ide ini kemudian dia terima. Caranya apa? Caranya dia itu bisa membayangkan kalau ide ini dia terima, apa yang akan terjadi pada dirinya. Nah, itu yang akan terjadi. Itu yang kemudian akan memudahkan kita untuk meyakinkan dia tentang yang namanya bagaimana kemudian membuat pembicaraan itu value-nya itu muncul, ya. Nah, jadi di sini penting bagi kita untuk bisa melejitkan value pembicaraan, ya. Kayak misalnya contoh Apple tadi lah. Ya. Nah, artinya misalnya ketika dia menerima atau negosiasi sesuai dengan apa yang kemudian kita inginkan, apa sih yang akan terjadi pada dia? Efek positif apa yang akan dia terima? Nah, jadi fokus aja lah untuk menjelaskan tentang value itu dari sesuatu yang kita maksud. Ya, apapun itu mau produk bisnis, ide dan lain sebagainya gitu aja. Kadang-kadang memang nggak semua sih bisa langsung masuk, tapi ya ini memudahkan kita. Ya nggak saya bilang 100% berhasil, ya nggak mungkin. Ya, karena manusia itu dia selalu sangat sangat apa ya, sangat dinamis bahasanya itu, sehingga ya bisa terjadi berbagai macam hal. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, apalagi ya yang berikutnya. Yang berikutnya adalah memahami pembicaraan. Nah, ini tugas nomor 4 ini mungkin saya sangat menyarankan Anda untuk untuk mendengarkan video saya. Di Facebook ada di bawah, di listening quality, di materi listening quality minggu lalu. Di YouTube juga ada, cari aja di YouTube, meningkatkan kualitas mendengar judulnya. Kenapa? Karena untuk bisa memahami pembicaraan, kita harus mendengarkan orang lain. Artinya apa? Kalau Anda ingin Anda diterima ketika Anda negosiasi, maka Anda juga harus mau mendengarkan apa yang ada di pikiran orang yang Anda negosiasi dengannya. Nggak bisa kemudian Anda nggak peduli dengan apa yang dia katakan, nggak peduli apa yang dia sampaikan, yang penting dia mau menerima apa yang kita sampaikan. Nggak bisa. Anda harus mau mendengarkan dia, Anda harus mau kemudian memahaminya. Nah, itulah poin pentingnya, memahami pembicaraan. Karena kalau kita tidak bisa memahami pembicaraan, kita harus paham awalnya itu di mana dan akhirnya di mana. Maksudnya bagaimana gini? Ini penting ya. Dalam sebuah negosiasi, kita harus memahami awal dan akhir. Kalau akhir ini bisa cabang dia. Awal itu kita mau start di mana. Dan harus menerka bagaimana akhirnya tadi. Akhirnya itu kan bisa banyak ya. Karena negosiasi itu dinamis ya. Kadang-kadang kita berencana nanti kalau negosiasi targetnya begini, ternyata nggak bisa begitu. Ya, kadang-kadang harus kita pikirkan lagi dan lain sebagainya. Ya. Nah, mungkin bahasanya itu Anda harus belajar untuk meramalkan akhir dari sebuah negosiasi dan tetap kemudian kita belajar dan berusaha. Ini makanya jam terbang. Bagaimana kemudian negosiasi itu tetap berorientasi pada tujuan kita atau kepentingan kita itu tetap terjaga. Kan poinnya di sana. Jadi tidak ada masalah kalau misalnya terjadi perubahan sedikit, yang penting ya terjadi perubahan sedikit, yang penting ya itu masih sesuai dengan kepentingan kita. Maka untuk memahami pembicaraan, saran saya sangat menyarankan Anda coba dengarkan video saya yang saya membahas waktu itu tentang meningkatkan kualitas mendengar. Karena tidak mungkin Anda bisa memahami sebuah pembicaraan kalau Anda tidak belajar mendengarkan dengan baik, alias menyimak dengan baik. Ya, di YouTube ada, di Facebook ada. Ada lagi nih dari Makassar, Goresan Cinta Pena Peradaban. Terima kasih sudah menyaksikan. Nama aslinya siapa ya? Kemudian Pak Ucok, ya. Saya ketemu Pak Ucok nih di mana-mana di Sumatera. Ada. Jadi kalau saya kenal di MTR itu ada Ucok, di Lampung aja ada 2 Ucok. Kemarin pas ke Bukit Tinggi Padang, Sumatera Barat itu ada lagi tuh. Nah, itu ada Pak Ucok Raun Sumatera. Nah, Pak Ucok ini lagi di Malaysia apa di mana nih?
Kayaknya di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu mirip-mirip tempatnya kayak Kota Batu dekat sini. Jadi kalau saya pas ke sana kemarin itu mirip banget kayak Kota Batu. Pak Arif Rahman Balikpapan. Ya, ini waktu pelatihan saya kemarin belajar bareng kita kemarin tuh orang yang paling beliau ini aktor utamanya lah sewaktu sewaktu di apa namanya di kemarin kita belajar bareng public speaking di mana kemarin Samarinda ya. Terima kasih Pak Rahmat sudah banyak menyimak. Catatan untuk ngisi radionya saya tunggu lah ya. Materinya mau disampaikan. Oke. Tadi sampai mana? Oke, memahami pembicaraan. Nah, jadi saya sangat rekomendasikan agar Anda bisa memahami pembicaraan dengan baik, tolong kemudian dengarkan apa namanya yang punya saya itu meningkatkan kualitas mendengar supaya telinga kita tuh bisa ditingkatkan kualitasnya agar bisa mendengarkan dengan lebih baik. Ya, oke. Nah, kemudian yang berikutnya, ini kok miring terus. Oke, berikutnya mana nih ya? Oh, ini dia. Ternyata kita sudah lanjut ke yang C, yang terakhir, alur materi yang ketiga, yakni memiliki pengaruh kuat dalam pembicaraan. Tadi berarti untuk membangun negosiasi yang berpengaruh, tadi apa aja ya? Yang pertama adalah mempertahankan afinitas. Jadi ada 4 ini, mempertahankan afinitas. Ya, prinsip negosiasi yang berpengaruh itu adalah mempertahankan afinitas. Yang kedua, bahas yang penting bagi mereka. Yang ketiga apa? Melejitkan value pembicaraan. Dan yang keempat adalah apa tadi? Oke, memahami pembicaraan awal dan akhirnya. Nah, sekarang kita masuk ke memiliki pengaruh kuat dalam pembicaraan. Pengaruh kuat ini bukan masalah dominan atau enggak, bukan masalah lebih banyak siapa berbicara, enggak juga. Bukan masalah lebih tinggi nada mana yang berbicara, enggak. Tapi pengaruh kuat dalam pembicaraan ini adalah bagaimana kemudian setiap kata demi kata yang kita sampaikan kepada orang lain itu ketika sedang bernegosiasi, ketika sedang berkomunikasi, dan ketika sedang berbicara itu memiliki pengaruh yang kuat kepada dia. Nah, gitu. Ya. Sehingga apa? Sehingga memudahkan kita untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan dan yang terpenting memudahkan orang lain untuk memahami apa yang kemudian kita maksud, ya. Jadi memiliki pengaruh kuat dalam pembicaraan. Apa sih pengaruh kuat dalam pembicaraan itu? Caranya gimana untuk memilikinya? Yang pertama adalah ini. Berbicara dengan antusias. Oke, berbicara dengan antusias. Apa sih maksud dari antusias ini? Nah, jadi gini. Prinsipnya, bagaimana orang akan antusias mendengarkan kita? Kalau kita saja tidak antusias menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Ayo. Ya, jadi saya itu ada punya 3 orang anak, ada 2 laki-laki, 1 perempuan. Ya, mungkin seringkali yang 1 perempuan ini ya mungkin karena paling kecil perempuan juga iya sayang. Jadi kadang-kadang agak kurang connect. Mau apa? Pulpen habis sayang. Pulpen habis, pinjam dulu. Ini nanti dikembalikan ya. Soalnya Abi masih pakai. Oke. Ada tulisan Roy tadi yang bentar. Ganti sama yang yang ini salah, yang ini aja nggak kosong. Ini biar disimpan, soalnya kan ini masih ada. Oke, tadi iklan sejenak. Nah, tentang berbicara dengan antusias. Jadi antusias itu ya mendengarkan kita itu kan gini ya sederhananya ya. Kita itu akan mendengarkan seseorang yang kemudian mendengarkan kita. Ya. Iya. Jadi kita tuh iya betul sih. Kita tuh maksudnya gini, kita tuh akan lebih mau mendengarkan orang yang ngomongnya tuh antusias. Anda semangat nggak kalau misalnya ketemu sama orang yang kemudian ngomongnya tuh nggak antusias, males ngomong? Gimana ya gambarinnya? Ya nggak semangat gitu. Nah makanya untuk memiliki pengaruh kuat dalam pembicaraan, ya, dalam sebuah pembicaraan, maka antusiaslah gitu. Antusias itu penting agar orang tahu bahwa kita itu sedang mau ngobrol dengannya, satu, bahwa kita tuh sedang bertukar informasi dengannya, bahwa kita tuh sedang mengajak dia untuk kemudian ngobrol, berbicara, bertukar informasi. Yang kedua, juga untuk menyampaikan kepada dia bahwa kita itu karena kita terlihat antusias, kita tuh senang ngobrol dengan dia. Ini penting. Orang yang mendengarkan kita ketika kita antusias berbicara dengannya, maka dia tuh pasti akan merasa senang. Ya, dibalik aja deh, Anda deh.
Kalau Anda itu berbicara ngobrol dengan orang yang antusias ngobrolnya dengan Anda, kira-kira Anda semangat apa? Semangat, ya betul, semangat nggak? Merasa lebih nyaman nggak? Nah, itu manusiawi. Maksudnya apa? Iya, ya memang begitu. Maksudnya begitu tuh gimana? Maksudnya gini loh, orang itu pasti akan merasa nyaman kalau dia itu, ya, Bapak, Liwa jangan, biarin aja adiknya. Biarin adiknya mau yang mana, biarin. Merah. Iya, biarin. Jadi kita itu akan lebih merasa nyaman ketika ngobrol dengan orang yang antusias. Kita merasa kita dihargai, kita akan lebih tertarik untuk merespon dia, kan begitu. Kita akan lebih tertarik untuk mendengarkan apa yang kemudian dia sampaikan. Nah, kalau kita yang berada pada posisi pembicara, maka kita harus belajar untuk bisa antusias ketika berbicara, ya. Antusias itu apa? Nah, ini kan ada teman-teman yang sudah belajar public speaking nih. Antusias itu pokoknya poinnya di apa sih namanya? Yang di powerful communication itu, buka lagi catatannya, buka poin powerful communication, buka 3 pembagian itu, buka yang 55%. Ada Pak Heriansa Putra Jalili. Ini apa Super Cup nih ya? Medan, terima kasih Pak Heriansa. Kemudian Kak Rudi. Kak Rudi dari Prabu Mulih. Prabu Mulih ini dekatnya Palembang, Sumatera Selatan. Ya, Kak Rudi. Jadi memang di tiap-tiap kelas waktu saya belajar bareng sama teman-teman masyarakat tanpa riba di Sumatera ya, di berbagai macam tempat itu, memang ada tokoh-tokohnya ya. Tokoh-tokohnya itu di setiap pembelajaran kita itu. Misalnya di Sumsel tuh ada Kak Rudi nih. Saya paling inget itu kenapa sampai sekarang tuh saya nggak buka kelas lagi untuk ibu-ibu ya, karena buka kelas public speaking untuk ibu-ibu karena ya masukan beliau itu sangat berharga. Ya, kalau masukannya silakan ditanyai sama Kak Rudi, Kak Rudi. Ya, terima kasih Kak Rudi sudah hadir. Jadi tadi kita kembali lagi ke antusias. Jadi orang akan merasa lebih senang untuk merespon kita ketika kemudian kita antusias dengannya. Ditulis aja dulu. Mau dibikin apa? Masih live. Nanti ya, tunggu ya. Iya, mau dibikin apa ini? Dewa jangan. Mau dibikin apa? Pesawat. Iya, jadi ini saya sambil bikinkan pesawat buat anak gadis ya. Oke, jadi maka yang poin pertama adalah berbicaralah dengan antusias, sahabat sekalian. Karena ketika kemudian kita antusias, maka orang itu akan lebih tertarik untuk mendengarkan kita. Ya. Nah, kalau dia tertarik untuk mendengarkan kita, maka poin bagusnya adalah bahwa kemudian dia akan lebih mudah untuk mendengarkan, menyimak, memahami apa yang kemudian kita sampaikan, kan begitu, ya. Nah, maka memang dari ini memang antusias ini tadi makanya saya singgung kenapa yang public speaking tadi harusnya sudah paham, karena ya memang kuncinya ada di sana. Jadi menjadi antusias itu adalah menggunakan motion itu dengan optimal. Ya, menjadi orang yang antusias, menjadi orang, waktu itu kan bahasa kita di public speaking itu di kelas Powerful Public PPS kelas itu ini. Menjadi orang yang ekspresif ya. Dan itu luar biasa. Ya, menjadi orang ekspresif itu membuat orang itu kemudian dia itu akan lebih senang, lebih cenderung untuk mendengarkan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mari kita bahas lagi yang kedua, bagaimana memiliki pembicaraan yang kuat. Ibu Doya Banjarbaru hadir. Terima kasih Ibu Doya. Ibu Doya ini istri saya, sangat senang dengan masakan Ibu Doya. Sebenarnya nggak cuma istri sih, saya juga, anak-anak juga. Ibu Doya ini punya jadi ada namanya nasi itik ya, Minho. Kalau itiknya mungkin bisa dapat di mana aja, mungkin ya. Walaupun itiknya di Kalsel itu, beliau kan dari Kalsel, satu kampung sama saya. Walaupun itik Kalsel itu agak-agak beda gitu, unik tuh rasanya. Nah, yang unik dari beliau itu adalah bumbu masak abangnya. Nah, jadi kalau Anda pernah ke Banjarmasin, karakternya Kalsel itu masakannya itu pedas manis. Nah, karakternya orang Jawa itu pedas asin. Kadang-kadang saya tuh nggak semua sambal di Jawa itu cocok bagi saya. Nah, tapi kalau udah di Banjar ya relatif kebanyakan cocok. Apalagi kalau masakan kuahnya, masakan bumbunya. Nah, itu Bu Doya. Terima kasih Bu Doya udah berhadir. Ya, semoga
diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman yang menyimak pada hari ini. Nanti silakan di-share dan semoga ini bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Lanjut ya. Jadi berbicara dengan antusias. Ini yang pertama. Sekarang lanjut yang kedua. Yang kedua apa sih? Yang kedua ini. Yang kedua adalah berpikir positif ya. Maksudnya apa sih berpikir positif nih? Jadi begini, berpikir positif ini adalah tentang bagaimana caranya kita untuk kemudian tidak memakai asumsi, ini loh pesawatnya deh, nggak jadi. Jadi memakai asumsi untuk kemudian menjustifikasi orang lain. Nah ini gawat banget. Kita itu sering kali, kita ini sering banget menjustifikasi orang lain dengan sebuah asumsi. Kenapa? Ini menjadi masalah ya. Menjadi masalah tuh begini, karena Anda tahu betul bahwa asumsi itu pasti banyak salahnya. Kan poinnya di sana. Bahwa asumsi itu pasti banyak salahnya. Kenapa? Karena berangkat dari asumsi, bukan dari fakta. Nah, karena itu kemudian jangan sampai ketika kita sedang ngobrol, ya, itu kita dalam pikiran kita ini melihat bahwa orang ini atau kita kemudian justifikasi orang yang ada di hadapan kita ini dengan pikiran-pikiran negatif. Makanya penting bagi kita untuk menjaga pikiran kita tuh agar tetap positif. Jangan sampai kita memberikan stigma, stempel tertentu terhadap seseorang. Walaupun seseorang itu mungkin apa yang dia sampaikan itu kita tidak setuju. Nah, kembali lagi ke masalah. Anda dengarkan listening quality, meningkatkan kualitas mendengar kita. Karena ya saya selalu mengatakan begini, memang kita tuh mendengarkan orang lain itu bukan dalam rangka kita tuh menyetujui, enggak juga gitu. Bukan masalah setuju atau enggaknya, tapi ini masalah kita memahami orang lain. Nah, ketika kita paham orang lain, maka kita akan lebih mudah untuk kemudian meyakinkannya, untuk melihat dari mana kemudian kita bisa memahamkannya, begitu. Ya, makanya kan saya bilang, saya ini nggak setuju banget dengan kemudian kapitalis. Saya ini nggak setuju banget dengan dengan kemudian sistem ekonomi yang sekarang, nggak setuju saya. Tapi ketika ada orang yang diskusi dengan saya, maka saya akan dengarkan dia. Saya nggak setuju, itu jelas. Tapi mendengarkan dia itu bukan dalam rangka setuju atau enggak, tapi dalam rangka memahami dia. Yang biasanya jadi pertanyaan saya adalah, ini orang kenapa sih masih percaya sama sistem kapitalis? Itu aja sih misalnya gitu. Ya. Nah, artinya apa? Berpikirlah positif. Ya, ini penting. Ya. Berpikir positif kepada orang lain, hilangkan segala maklumat negatif tentang dirinya, dengarkan dan simak apa yang ia sampaikan. Balik lagi ke materi yang mendengarkan itu tadi. Ini adalah prinsip yang harus dipahami. Ya. Memang menyimak dan mendengarkan itu berbeda. Orang yang mendengarkan itu belum tentu menyimak, tapi orang yang menyimak itu sudah pasti mendengarkan. Yang penting itu sebenarnya bukan mendengarkan, tapi menyimaknya. Ya. Dan yang kita simak itu dua hal, bahasa verbal sama bahasa non-verbal. Nah, kan ruwet kan. Bahasa verbal ya yang keluar. Kalau non-verbal ya itu gerak wajahnya, mimik wajahnya, gerak badan dan segala macam. Ya intinya tetaplah berpikiran positif. Kemudian yang berikutnya, sahabat sekalian, ya, bagaimana kemudian membuat pembicaraan kita berpengaruh. Yang ketiga adalah ini, yang terakhir nih kayaknya, mastering your emotion. Mastering itu artinya apa sih? Kuasai emosi Anda. Jangan marah. Jadi jangan emosi. Nah untuk apa yang jatuh tadi? Ya, jadi untuk kemudian meyakinkan orang lain, ya. Jadi untuk kemudian meyakinkan orang lain, untuk bisa kemudian mempengaruhi orang lain, maka kita harus pahamnya begini terkait emosi ini ya. Jadi kita harus pahamnya begini, bahwa untuk mengarahkan dari sebuah pembicaraan, maka kita harus mengendalikan emosi dan perasaan kita di tengah-tengah pembicaraan tersebut sedang berlangsung. Ketika diskusi, ketika negosiasi itu, jangan sampai perasaan kita tuh dominan gitu. Ya kita harus berpikir dan ya logika dan pikiran tetap main, cuman ya jangan sampai itu saja begitu. Maksudnya jangan sampai emosi kita tuh jadinya terombang-ambing dan buat kita tuh nggak bisa berpikiran jernih. Jadi kendalikan emosi kita, emosi dalam bentuk apapun, ya. Apalagi jangan sampai kita tuh emosi tuh dalam bentuk marah mungkin atau apa gitu, ya. Atau emosi yang membuat kita tuh berpikiran negatif terhadap lawan negosiasi kita. Nah, jadi ya kalau orang sedang emosi kan pasti
pikiran dan apa yang ia bicarakan seringkali nggak waras dan ujungnya akan disesali. Ya. Ujungnya kan pasti akan kita sesali. Nah, makanya emosi ini ketika sedang bernegosiasi itu sangat penting untuk kemudian kita kendalikan. Yang kendalikan emosi kita terhadap apapun yang dibicarakan dan disampaikan oleh lawan negosiasi kita. Ya. Hal ini menjaga kita untuk tetap berpikir sehat dan menyampaikan apa yang harus kita sampaikan dengan baik. Termasuk bisa melihat tuh awal pembicaraannya tadi begini, akhirnya kemungkinan ada opsinya 1, 2, 3. Awalnya Anda mungkin berpikir opsi 1, maka Anda di dalam pikiran Anda sudah bisa berpikir dari 3 opsi ini, yang mana yang paling mungkin? Apakah 1 masih mungkin, seberapa persen? Apakah harus pindah ke 2, apakah pindah ke 3? Dari misalnya opsi itu, kira-kira yang mana yang kemudian, ini biar Sabita dulu. Yang mana yang kemudian paling mungkin dan itu bisa tetap mengakomodir kepentingan Anda. Dan seberapa banyak kepentingan Anda bisa diakomodir. Ya, sebenarnya itu aja sih berkaitan dengan emosi ini, karena ya intinya jangan sampai emosi dan menyesal. Penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau di depan ya namanya pendaftaran. Nah gitu ya. Jadi tentang emosi itu yang kemudian harus kita pahami. Nah baik sahabat sekalian, jadi kayaknya itu aja deh. Kita lihat. Iya, selesai deh. Jadi kembali lagi ya, tadi ada 3 alurnya. Alurnya tadi mana ya? Alurnya tadi nomor berapa sih? Nomor ini nih. Nah, ya ada 3 alurnya yang sudah kita bahas sama-sama. Yang pertama adalah mendapatkan dan menjaga kepercayaan orang lain. Ada 4 ya, ABC. Prinsip negosiasi yang berpengaruh juga ada 4. Kemudian memiliki pengaruh yang kuat dalam pembicaraan itu ada 3. Ya. Nah, jadi mendapatkan dan menjaga kepercayaan orang lain itu harus Anda lakukan sebelum negosiasi mulai. Kemudian setelah itu baru Anda memahami bagaimana prinsip negosiasi yang berpengaruh. Kemudian bagaimana dalam negosiasi itu Anda punya pengaruh kuat dalam proses pembicaraannya. Ya, kalau kita review lagi bagaimana kemudian mendapatkan dan menjaga kepercayaan orang lain, maka kita punya ada 4 ya. Ada 4 tadi. Ya, untuk menjaga kepercayaan orang lain. Yang pertama adalah untuk menjaga kepercayaan orang lain bersikap ramah dan terbuka. Ramah itu artinya ya paling gampang sih dengan senyum, terbuka, berbagi kisah. Jadi membuka, open yourself. Kalau kita buka diri kita, maka orang lain juga akan membuka dirinya. Yang kedua adalah jujur apa adanya. Jujur tentang siapa Anda, tidak usah bertambah-tambah, tidak usah kemudian melebih-lebihkan. Yang ketiga, dahulukan afinitas. Dahulukan kepentingan orang lain, tunjukkan kepentingan orang lain lebih banyak. Keempat, utarakan sifat dan pikiran yang mulia. Jadi 4 itu untuk kemudian membangun kepercayaan, bangun trust. Kemudian yang prinsip negosiasi yang berpengaruh itu juga ada 4. Masih nyambung dari yang pertama, dari negosiasi, dari membangun kepercayaan. Yang pertama adalah pertahankan afinitas, lalu mempertahankan untuk kepentingan lawan bicara kita. Yang kedua adalah bahas yang penting bagi mereka. Apa itu yang penting bagi mereka? Itu yang kemudian kita munculkan. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah mewujudkan value. Value itu selalu mengacu pada afinitas tadi. Yang keempat, memahami awal dan akhir pembicaraan. Kita bisa tahu awalnya gimana, akhirnya nanti ada beberapa opsi. Kemudian alur yang ketiga adalah memiliki pengaruh kuat dalam pembicaraan. Bagaimana cara yang pertama berbicara dengan antusias? Ya, antusias itu ya antusias. Gimana sih? Antusias itu ya ekspresif. Nah, materinya itu ada yang publish speaking, nanti silakan dibuka lagi. Yang alumni PPS kelas, silakan ada 3 itu ya, yang powerful communication. Yang kedua, berpikir positif agar kita itu tidak menstempeli orang dengan stempel negatif yang itu membuat, karena gini, kalau kita itu stempel orang itu dengan stempel yang salah, maka gaya komunikasi kita pasti akan disesuaikan dengan stempel itu. Dan masalahnya kalau stempelnya benar nggak apa-apa, kalau stempelnya salah, maka gaya komunikasi kita juga akan salah. Dan yang ketiga adalah mastering your emotion, jadi menguasai emosi Anda. Ya. Jadi kira-kira itu yang kemudian kita bahas ya. Nah, jadi ini tadi terakhir mastering your emotion ya. Ya sayangku. Oh iya, bajunya. Oke, alhamdulillah ya. Ini sore hari ini insyaallah apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih bagi sahabat-sahabat sekalian dari kota Banjar, dari kota Samarinda, Bontang, ya, kemudian dari kota Padang, ya, kemudian dari kota Makassar, Bukit Tinggi, Balikpapan, Medan, Pak Prabu Muli dan Banjarbaru. Terima kasih sudah
hadir menyimak bareng dengan saya pada sore hari ini. Saya juga mengingatkan bagi teman-teman sekalian yang kemudian ingin belajar lebih lanjut lagi tentang public speaking dan komunikasi di masa-masa pandemi ini, memang sih kalau saya bilang lebih enak ini dibikin pesawat lagi, bikin pesawat, anak gadis. Ya. Jadi memang sih lebih enak tentu pertemuan dengan tatap muka. Tapi di momen-momen seperti ini saya juga tetap ingin sharing dan juga sudah menyediakan kelas khusus yang online, interaktif, via Zoom kayaknya nanti, kalau nggak via Skype, pokoknya via teleconference kita bisa diskusi dan segala macam. Ada 8 materi. Oke, Pak Arif Rahman silakan maghriban dulu. Di sini bentar lagi maghrib ya. Oke, nah jadi ada kelas online, jadi silahkan nanti Anda bergabung di sana. Saya ada 8 materi yang saya siapkan, 4 public speaking, 4 kemudian komunikasi. Nah, nanti insya Allah kelasnya kita mulai di awal Ramadan. Nah, nanti silakan kemudian sahabat sekalian bergabung di sana. Pesertanya memang saya batasi saja, kecil, sedikit. Ya, terima kasih Kang Lijat. Bentang maghrib izin duluan, siap. Saya juga mau close. Jadi silakan gabung di sana karena di sana nanti kita bisa lebih intens lagi diskusinya dan semoga dengan begitu lebih mudah lagi untuk dipahami. Ya. Kemana kalau Anda ingin daftar? Kalau ingin daftar ke link ini, ya. Jadi silahkan ke link yang ini. Nah ya, nah insya Allah nanti investasi promonya masih ada. Cuman singkat saya hari ini terakhir ya. Segera aja klik link itu, nanti silahkan kemudian bergabung di kelas online. Insya Allah minggu depan akan kita mulai. Nanti kita akan lebih diskusi lebih intens dan ada 2 bonus di sana yang sudah saya siapkan. Pertama, bonus video saya tentang menjelaskan bagaimana cara merekrut karyawan dengan benar. Yang kedua, audio tentang public speaking. Ada 14 atau berapa gitu, lupa saya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan sahabat sekalian. Semoga ini berkah dan bermanfaat. Silakan dibagikan ilmunya kepada siapapun. Semoga ini kemudian menjadi kebaikan. Tetap semangat di masa-masa pandemi. Nah, di sini juga sudah maghrib, maka saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.